Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi, namun sebelumnya kita akan simak jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita akan simak bersama hasilnya yang menunjukkan mayoritas responden menilai pemerintah belum tegas menindak pelaku intoleran. Kita lihat yang menyatakan belum sebanyak 72%. Kita akan langsung ke Pak Gomar. Ketika terjadi kasus-kasus seperti salah satunya adalah penolakan rumah ibadah, pengusiran warga minoritas seperti itu karena ada provokasi, atau seperti apa Anda melihatnya, Pak Gomar? Ya, ini membuktikan, kasus-kasus ini membuktikan memang seperti saya katakan di bagian awal tadi, memang pemerintah tidak hadir gitu. Jadi negara ada, pemerintah ada karena konstitusi. Konstitusi menjamin hak setiap orang, termasuk ya kita tidak ada nomenklatur minoritas mayoritas, itu tidak ada, sudah disebutkan oleh Pak Sukiri tadi. Tapi dalam prakteknya jadi ada gitu karena para pemimpin tidak menunjukkan diri sebagai negarawan yang berporos pada konstitusi itu tadi. Mulainya ini dari pemimpin dulu. Dari pemimpin, artinya kecenderungan masyarakat karena egosentrisme itu kecenderungannya untuk dirinya gitu. Peranan dari konstitusi dan pemerintah sebagai pengawal konstitusi kan menjaga itu semua. Ya. Ini yang nggak jalan. Dan di sisi lain sistem ketatanegaraan kita juga menunjukkan amburadul belakangan ini. Misalnya pada zaman Bapak Presiden SBY, kasus Yasmin itu sudah clear secara hukum sampai ke Mahkamah Agung. Inkrah di Mahkamah Agung, nggak bisa dieksekusi. Bapak Presiden katakan, saya tidak bisa mencampuri otoritas Bogor, itu urusan wali kota. Bagaimana di negara NKRI loh ini kita, bukan federasi, NKRI berlaku seperti itu. Yang baru-baru ini Bapak Presiden Jokowi marah-marah pada Januari kalau saya nggak salah, minggu kedua Januari, mengumpulkan semua kepala daerah di Sentul. Beliau marah-marah, mengecam semua kepala daerah yang tidak bisa melindungi gereja, rumah ibadah. Izin rumah ibadah dipersulit gitu. Sebulan sesudah itu terjadi hal yang sama di Lampung. Nggak ngepek itu. Apa yang Presiden dikatakan itu nggak ngepek terhadap lapangan. Sesudah Lampung ada lagi di Tanjung Morawa dan di beberapa tempat lain. Nah di sini yang kita lihat semua toleransi menjadi slogan. Ya kita kebebasan beribadah menjadi slogan, tapi nggak dibuktikan dengan perlindungan gitu. Tetap ada kekosongan di dalam perlindungan. Maka saya tidak kaget kalau dikatakan apakah pemerintah sudah melakukan perlindungan HAM, tadi hasilnya di atas 60% kan katakan belum. 70% belum. Belum. Nah ini kita alami sendiri. Nah kita mau biarkan ini nggak? Kalau saya sih bilang kita harus, dan negara dalam hal ini pemerintah harus paling depan untuk itu. Oke, harus baik. Paling depan. Oke, kita ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, dilihat dari peraturannya sendiri. Tadi kan Pak Gomar mengatakan mengenai ini mulainya dari pemimpin, tapi dilihat dari peraturannya sendiri, bagaimana kemudian temuan Perda misalnya yang kemudian masih bernuansa intoleran dan diskriminatif? Kita ini sebenarnya menghadapi apa yang disebut oleh peraih Nobel sebagai soft state, negara yang lembek. Karena itu kasus-kasus intoleransi, persekusi itu adalah ketidakberdayaan negara untuk menegakkan konstitusi. Konstitusi akhirnya hanya sehelai kertas yang indah dibaca, tetapi sebenarnya dia tidak mampu dieksekusi untuk menegakkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu merefleksikan bahwa ada kesenjangan yang begitu jauh antara impian negara yang berdasarkan Pancasila, yang di situ memberikan satu jaminan keadilan dan kesetaraan kepada semua warga negara, dengan praktek hidup sehari-hari yang ditandai dengan intoleransi dan persekusi. Padahal kalau kita memahami betul fungsi negara adalah negara itu tidak diperkenankan sedikit pun untuk melakukan intervensi terhadap keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu bukan pemberian dari negara. Keyakinan itu sesuatu hal yang bersemayam dalam diri kita sebagai God-given liberty, sebagai kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Karena ini kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, maka hubungan antara nurani
diri kita itu hanya semata-mata kepada Tuhan. Negara itu tidak bisa masuk ke dalam ruang yang sangat dalam diri manusia. Kenapa? Karena kalau negara masuk, itu artinya negara telah melakukan apa yang disebut dengan persekusi terhadap keyakinan. Nah, persekusi terhadap keyakinan, kata Roger Williams, seorang Puritan dan pendiri negara bagian di Massachusetts, Rhode Island, itu adalah bau busuk di hidung Tuhan. Itu dia sebutkan begitu. Jadi persekusi itu berbau busuk di lubang hidung Tuhan. Itu menunjukkan bahwa bagaimana negara itu seharusnya tidak pernah melakukan intervensi keyakinan dan agama secara yang tidak berkeadaban itu. Oke. Tapi jika pemimpin abai, rakyat bisa apa, Pak Sukini? Rakyat bisa melakukan protes. Kenapa? Karena pemimpin disumpah disumpah atas nama konstitusi dan untuk menegakkan konstitusi. Oke. Karena itu pemimpin yang mengabaikan konstitusi sebenarnya layak untuk dimazulkan. Kenapa? Karena dia telah merobek-robek konstitusi hanya demi apa yang beliau sampaikan konstituen. Jadi kesetiaan pemimpin itu bukan pada konstituen, tapi pada konstitusi. Konstitusi harus ditegakkan untuk memberikan jaminan kesetaraan kepada semua umat beragama, kepada semua warga negara, bahwa mereka itu berhak untuk memperoleh kesetaraan bukan karena agama, tapi by virtue of being citizen, tapi karena mandat sebagai warga negara itu sendiri. Problemnya Bu Fitri dan Pak Sukidi, kita ini tidak memiliki constitutional complaint. Jadi undang-undang Mahkamah Konstitusi kita juga tidak bisa menerima komplain dari orang yang secara konstitusional kehilangan haknya gitu. MK kita hanya soal pilkada, soal benturan antar lembaga dan soal pemilu. Oke, nah berkaitan dengan pemilu itu sendiri, Pak Gomar, kita akan lihat jejak pendapat berikutnya yang menghasilkan, kita lihat bersama hasilnya. Mayoritas responden mengatakan ataupun menilai dinamika politik berpotensi memicu konflik sosial. Nah, ini kita ke Pak Marsudi, kita lihat angkanya ini 87% seperti itu ya Pak Marsudi. Tapi mengenai politik identitas itu sendiri, ini kan sebetulnya belum tentu berdampak negatif. Namun politisasi identitas sangat tidak sehat untuk demokrasi. Nah, bagaimana potensi politisasi identitas dalam pemilu nih di 2024? Karena tadi yang saya sampaikan di depan itu adalah tasamuh, adil, itu adalah sifat yang diberikan oleh Tuhan, tidak hanya menang-menangan dan tidak hanya bagaimana yang kuat menindas yang lemah, seperti yang tadi dirasakan dalam keprihatinnya Pendeta Gomar, sesungguhnya sama dengan yang misalnya muslimnya minoritas. Yang muslimnya minoritas juga terjadi yang sama, seperti yang dirasakan oleh Pendeta Gomar. Apa yang terjadi? Kok bisa terjadi demikian? Karena pemerintah kurang bisa hadir ketika ada masalah itu. Nah, ketika tidak hadir, faktanya tadi kan sama itu dalam survei tadi, bahwa kurang percayaan masyarakat terhadap pemegang otoritas yang telah diberi mandat oleh rakyat tidak dijalankan sepenuhnya. Kalau sama-sama menjalankan dan pemerintahnya juga kuat, saya yakin mereka akan tunduk semua. Wong ini sudah aturan yang disepakati bersama. Kita kan negara aturan, karena sesungguhnya kita bernegara adalah beraturan. Itu bahwa kalau tidak ada aturan, ya faudo akan kocar kacir. Ya itu intinya. Nah, ketika penegakan aturan itu dilaksanakan dengan baik, saya yakin kecemasan seperti Pak Pendeta Gomar tadi, atau kecemasan saya ketika Muslim di tempat yang minoritas masih ada juga yang demikian, itu bareng-bareng akan menguranglah minimal. Tapi saya yakin kalau kita mungkin yang sebagai orang tua-tua terus menyampaikan kepada publik, kepada anak cucu kita begini ini, karena tidak boleh berhenti. Kenapa tidak boleh berhenti mengajarkan kita hidup untuk coexisting bersama? Karena
akan bersilih berganti orang ini. Jadi sampai mati, sampai kiamat ya kita tetap mengajarkan yang semacam ini. Yang alhamdulillahnya, walaupun belum pelaksananya, belum sebagus yang kita mimpikan, Indonesia sudah punya itu patokannya, nizamnya, aturannya. Dan bagaimana kita berbangsa yang judulnya negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, sudah disepakati bersama. Tinggal ayo jalankan ayo. Bahwa negara yang berbhinneka Tunggal Ika, yang berpancasila, ini sesungguhnya sudah nggak ada pertanyaan bagi milenial, apakah saya beragama, bernegara, berbangsa di Indonesia sudah sesuai dengan agama kita? Mestinya sudah nggak ada pertanyaan itu lagi, karena pada dasarnya ajaran agama sudah membimbing untuk establishment negara yang telah kita sepakati ini. Oke. Mengenai sosok dari pemimpin sendiri, tadi mungkin sudah bertanya ke Pak Sukidi, ini dari Pak Marsudi, mengenai sosok pemimpin yang abai, apakah ini memang ada kaitannya dengan popular vote seperti itu, Pak Marsudi? Pasti kadang-kadang mereka kan untuk mengambil hatinya seolah-olah kayak memihak. Tapi seorang leader yang jelas, kuat, itu adalah tadi di depan saya katakan ada adil, ada amanah, omongan dan pelaksanaannya juga sama. Ketika aturan sudah sudah disepakati, ini dalam konteks beragama Islam, itu yang harus dijalankan. Karena apa? Karena adolah takni an-nizam, wala adolah takni al-fawdo. Bernegara, berbangsa adalah aturan-aturan. Tidak ada aturan atau dilanggar aturan itu atau tidak dijalankan aturan itu oleh penegak atau oleh pemerintah, ya al-fawdo, kocar kacir nanti ke belakangnya. Opo iku kocar kacir. Oke, baik Bapak-Bapak, kita masih punya satu jajak pendapat lagi di segmen ini. Kita akan lihat bersama hasilnya. Dengan pertanyaan, Anda mendukung perlindungan hak-hak kelompok minoritas? Jawabannya tentu saja mengatakan iya, sebanyak 87%, sementara yang mengatakan tidak, 13%. Ini mungkin pertanyaannya sama kepada Pak Gomar dan juga Pak Marsudi. Ini bagaimana peran pemuka agama ini mencegah terjadinya intoleransi, Pak Gomar? Ya, saya agak kembali diingatkan oleh Pak Sukidi tadi ya. Pertanyaan itu sendiri bagi saya itu problematis gitu, karena kita menggunakan terminologi mayoritas minoritas. Kenapa kita tidak pakai misalnya melindungi mereka yang termarginalkan misalnya kan, yang terpinggirkan atau yang dilakukan tidak adil. Karena kalau kita mulai di pertanyaan dengan minoritas, kembali lagi nomenklatur yang kita pergunakan sebagai warga negara jadi hilang gitu. Satu orang pun itu kan dalam kerangka warga negara, satu orang pun itu harus dilindungi oleh negara. Itu sama seperti contoh yang dilakukan oleh Kennedy dalam kasus di Alabama itu. Satu orang hitam tidak diterima, Kennedy menurunkan pasukan. Garda Nasional yang diturunkan untuk melindungi satu orang loh. Jadi maksud saya warga negara, nomenklatur warga negara itu harus selalu kita pakai dalam setiap kesempatan. Nah di kita problemnya adalah tadi sudah disebutkan para pemimpin kita ingin mendulang suara. Saya selalu pakai kepentingan elektoral, saya sebutkan di awal tadi. Karena itu tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang quote to quote populer itu yang dipakai. Misalnya politik identitas. Menggunakan identitas suku atau agama dalam kerangka menggait emosi masyarakat. Itu satu hal yang positif. Awalnya kan kasus seperti Martin Luther King atau Uskup Romero di Amerika Selatan atau Black Muslim di Amerika. Mereka menggunakan emosi keagamaan. Black Muslim memakai emosi keagamaan Islam, Martin Luther King memakai agama Kristen, emosi Kristen, Uskup Romero menggunakan emosi Katolikan. Tapi emosi itu dipakai untuk bersama-sama melawan mendukung dan membela orang-orang yang termarginalkan. Jadi meraup emosi keagamaan, emosi identitas untuk
membela bukan soal agamanya, penganutnya, tapi lebih mereka yang termarginalkan. Ini sifat negarawan. Dan ini yang hilang di kita. Jadi contoh Pak Kiai tadi, misalnya saya merindukan ketika ada masjid sulit berdiri di Kupang, di sana mayoritas Kristen, yang bicara itu pendeta Gomar gitu loh, hadir di sana. Ketika masjid sulit di Bitung, yang bicara itu pendeta Gomar kepala orang sana. Demikian juga ketika gereja sulit di Bogor, Kiai Marsudi hadir. Itu politik identitas untuk tujuan yang positif. Itu sikap negarawan menurut saya. Ini yang kita kurang. Maka menurut saya masih ada harapan. Karena saya sehari-hari bergaul dengan Pak Kiai. Kami suka turun ke lapangan bersama. Ini harapan di masa depan di mana kita bisa memakai emosi keagamaan kita bukan untuk membela agama kita, tapi membela manusia itu loh, warga negara itu loh, walaupun cuma satu orang. Baik, oke. Tanggapan dari Pak Marsudi dan juga Pak Sukidi kita tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.